Inggris, manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi, sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu merupakan action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu pengorganisasian pasti membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang diberikan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam perusahaan ada direktur, manajemen, staf karyawan, dan lain-lain. Dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikatakan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya yang kita keluarkan dalam membuat suatu usaha, atau kita juga dapat menulis pemasukan yang masuk dalam perusahaan kita sendiri. Pertama, manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi, baru sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau melaksanakan kegiatan yang kita lakukan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu pengorganisasian pasti membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang diberikan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam perusahaan ada direktur, manajemen, staf karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal sehingga lebih siap terhadap kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Lalu yang keempat yaitu dapat mengetahui dengan baik strategi persaingan sehingga lebih mudah dalam menghadapinya. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai suatu tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam dunia bisnis, organisasi merupakan orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja yang khusus. Tujuan dari pembangunan organisasi yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat. Muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka memiliki fungsi sebagai agent of change, moral force, and social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkan perkembangan aspek dari moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan pemuda, memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab,
Hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan menegakkan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi. Salah satu manfaat mengikuti organisasi yaitu saat kita mengikuti organisasi mahasiswa. Dengan mengikuti organisasi mahasiswa, manfaatnya banyak sekali untuk masa depan. Dengan catatan, kamu berperan sebagai partisipasi aktif ya, bukan sebagai anggota yang sekedar terdaftar namanya saja dan tidak mengikuti kegiatan yang diadakan dalam organisasi tersebut. Kalau hanya namanya yang terdaftar, kamu akan melewatkan banyak sekali kesempatan untuk mempelajari soft skill yang nantinya berguna di dunia kerja. Lalu, kalau ikut, keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu kalian memperoleh soft skill seperti yang dipelajari dalam organisasi tersebut. Lalu, soft skill seperti apa yang dapat kamu pelajari? Apa manfaatnya di dunia kerja nanti? Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, melatih leadership. Yang kedua, belajar mengatur waktu. Yang ketiga, mempelajari jaringan dan networking. Yang keempat, yaitu mengasah kemampuan sosial mereka yang tergabung di dalam organisasi itu. Lalu, apakah berorganisasi itu penting? Ya, berorganisasi itu penting untuk prospek kita ke depannya. Selain kita mendapatkan ajaran soft skill, kita juga menambah pengalaman dan relasi. Jika ada yang bertanya, apakah di dunia kerja nanti hanya melihat IPK? Jawabannya adalah tidak. Memang ada perusahaan yang menanyakan IPK. Selain itu, kalian juga akan diberi pertanyaan, apakah kalian dahulunya pernah mengikuti organisasi? Jika jawabannya ya, maka bisa menjadi pertimbangan dalam perusahaan tersebut. Jadi, untuk kaum milenial, jangan hanya berdiam diri saja dan bermalas-malasan. Kita harus bisa membangun karakter kalian melalui organisasi dan kegiatan yang positif. Dengan berorganisasi dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi.